Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Ada mata pelajaran fisika untuk kelas 12 semester ganjil ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan KD 3.1 listrik searah direct current atau DC untuk semateri hukum Ohm. Selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai hukum ini sebelum nanti kita masuk ke materi yang lain. Pada minggu yang lalu kita sudah masuk di materi tentang arus dan kuat arus listrik. Sedikit kita mereview kembali mengenai materi yang kemarin. Arus dan kuat arus listrik. Persamaan secara umum yang diberikan untuk kuat arus listrik adalah seperti ini, Q per T. Kemudian contoh soal sudah diberikan kemarin. Ada dua contoh soal. Sedikit koreksi pada pembahasan untuk contoh soal kedua. Untuk nilai N, persamaannya betul, cuma koreksi di sini. Pada hasil akhir 5 kali 10 pangkat 17. Kekurangan penulisan pada angka 1. Sini kemarin terus angka 1, seharusnya 10. Karena sama-sama di kali 10. Untuk tugas yang kemarin, cara penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang ada, karena tidak ada yang berubah. Hanya di sini 1/4 jam tinggal dikonversi menjadi detik. Kemudian tinggal dimasukkan ke persamaan yang ada ini Q per T. Artinya tinggal dibagi 90 per 1/4 jam, 1/4 jam menjadi dirubah ke detik. Kemudian untuk contoh soal untuk tugas yang kedua, yang nomor 2, sama dengan ini, jadi tidak ada yang berbeda, tinggal mengganti saja angka-angka yang di sini sehingga kita bisa mendapatkan nilainya. Baik. Untuk materi saat sekarang kita ini terkait dengan hukum Ohm, sedikit penjelasannya. Hukum ini dikemukakan oleh Justus Simon Ohm yang menyatakan bahwa besar beda potensial listrik pada ujung-ujung penghantar yang berhambatan rendah. Pada ujung-ujung penghantar yang berhambatan tetap sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar tersebut selama suhu penghantar tersebut dijaga tetap. Artinya secara umum hukum Ohm diberikan seperti ini, V sebanding dengan I, atau bisa juga dibuat persamaan berikut, V per I ini konstan, artinya ada suatu besaran yang menentukan di sini, yang tak lain besaran yang dimaksud ini adalah R nantinya. Atau bisa kita katakan bahwa I sebanding dengan per R. Persamaan matematisnya itu adalah V dikalikan R atau I sama dengan V per R. Dimana V ini tegangan listrik dalam satuan volt, kemudian I kuat arus listrik, dan R adalah hambatan listrik dalam satuan Ohm. Ini secara umum hukum Ohm. Umumnya percobaannya seperti ini. Karena tadi ada komponen R, ini R adalah hambatan, kemudian I dan V. Simbol ini adalah simbol untuk sebuah baterai, karena ini merupakan rangkaian DC. Artinya ini dikatakan sebagai sebuah rangkaian sederhana. Kita bisa perhatikan yang kemarin sudah kita singgung mengenai arah dari kuat arus listriknya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya arah elektron dari potensial rendahnya ke potensial tinggi, atau dari negatif ke positif. Ini aliran muatannya.
dari yang memiliki elektron lebih banyak ke yang lebih sedikit. Sebaliknya, kuat arus kebalikan dari aliran elektronnya. Artinya ada beberapa kondisi yang memungkinkan kita buat menjadi sebuah perbandingan untuk melihat nilai daripada ini. Satu kondisi misalkan V-nya kondisi tetap dan satu kondisi R-nya kondisi tetap. Kita misalkan seperti ini. Jika kondisi persamaan yang tadi samaannya V I kali R. Kalau kita membuat nilai dari V yang berubah, kita ambil dari posisi awal 0,1, I nya juga akan semakin kecil. Ini dengan asumsi R nya konstan. Lalu kita naikkan, maka V nya akan bertambah, I nya juga akan bertambah. Ini 0,8, 1,7. Kita naikkan lagi 1,2, 2,6. Begitu dan seterusnya. 1,4, 6,2. Ini 1,5, 1,5, 1,5 sama 1, 11,9. 5,6 volt kita dapatkan 11,9. Semakin naik, artinya kita bisa katakan bahwa V sebanding dengan I dengan kondisi R konstan. Bagaimana kalau yang konstan itu adalah V? Kita coba ambil posisi maksimal 9 volt. Nilai arusnya 19,2. Kalau R nya yang berubah, kita ambil dari posisi paling rendah 145 ohm, kita dapatkan 62,1. Semakin naik, R nya nilainya berkurang, semakin naik nilai berkurang, semakin kecil. Ini perumpamaannya. Kalau tadi ketika V semakin tinggi maka ini bisa naik, tapi kalau ini semakin besar kebalikannya. Artinya apa? Maka nilai I yang tadi itu bisa kita katakan ya bahwa I sebanding dengan seper R nya, sehingga nilainya akan menjadi lebih kecil jika nilai R lebih besar. Kita bisa lihat pada kondisi yang ini juga. Pada saat R konstan, nilai I nya 1, 2, 3, 4 dengan asumsi V 2, 4, 6, 8. Di kondisi grafiknya I, V. Kemudian ketika V-nya yang konstan, kita bisa ambil kebalikannya 222, 248, 1,5, 1/4. Semakin kecil ketika R-nya semakin besar. Ini percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Simon Ohm untuk mendapatkan hukum daripada hukum Ohm ini sendiri. Baik, ini terkait dengan hukum dan persamaan hukum Ohm yang jadi acuan dan garis bawah kita bahwa hukum Ohm itu adalah ini, V sebanding dengan I, potensial listrik itu sebanding dengan besarnya kuat arus listrik, atau bisa juga dikatakan bahwa kuat arus listrik sebanding dengan seper dari hambatannya atau berbanding terbalik dengan hambatan. Ini hukumnya. Tapi kalau ditanyakan persamaan hukum Ohm, persamaan matematisnya, maka tidak lagi sebanding yang dituliskan, tapi tanda sama V I kali R atau I sama dengan V per R. Ini yang ada. Kita lihat contoh soal. Contoh soalnya misalkan jika ujung-ujung sebuah pengantar yang berhambatan 5 ohm diberi beda potensial 5 volt, maka kuat arus listrik yang mengalir berapa? Kita tulis yang diketahui, R-nya 5 ohm, V-nya 5 volt. Maka I sama dengan V per R. Persamaan yang ada, kita dapatkan 1 ampere. Ini persamaannya yang tadi. I, V per R. Kalau masih ada yang bingung, bisa juga menggunakan bantuan segitiga. V di atas, I, R. Ini untuk mendapatkan persamaan yang lain. Baik, ini contoh soal yang untuk hukum Ohm. Kemudian untuk nilai R ini sendiri, kalau yang tadi kita perhatikan pada kondisi ini, nilai
R yang ada. Pada kondisi ini sudah bisa kita baca dari garis-garis warna yang ada pada sebuah resistor atau tahanan. Tapi bagaimana kalau nanti hambatan ini bukan merupakan resistor tapi sebuah kawat? Itulah yang kita hitung dengan persamaan hambatan listrik pada kawat dan penghantar. Persamaannya secara matematis diberikan seperti ini: Rho kali L per A. Ada hambat jenis kawat, kemudian L ini panjang kawat, A ini luas penampang. Ini kita ibaratkan seperti misalkan sebuah kawat. Ini kalau kita ibaratkan ini kawatnya, penampangnya, dan memiliki panjang tertentu. Kita lihat. Kayak ini, misalkan ini panjang kawatnya, jadi kita bisa melihat ini adalah L nya, kemudian luas penampang ini lain adalah lingkaran nantinya, kemudian nilai daripada hambat jenis kawatnya tergantung bahannya, apakah dia perak, tembaga, ataukah emas. Ini yang ada untuk nilai hambat jenisnya. Contoh soalnya seperti ini: kawat pengantar yang panjang 50 meter dan luas penampang 2 cm serta hambatan jenis kawat 4 kali 10 mm/40 meter. Hitunglah besar hambatan kawat tersebut. Kita tulis yang diketahui: nilai panjangnya 50 meter, luas penampangnya 2 cm, karena di sini sudah diberikan ya 2 cm. Lain halnya nanti kalau yang diketahui itu jari-jari atau diameter. Ini tinggal dimasukkan ke persamaan luas penampang daripada lingkaran. Hambatan jenis kawat 4 kali 10 4, hitunglah besar hambatan kawat tersebut. Persamanya sudah jelas di sini. Rho kali L per A. Rho itu satuannya ohm meter, L satuannya meter, luas penampang satuannya meter persegi. Oke, kita masukkan persamaan angka-angka. Persamaannya, nilai-nilainya pada persamaan ini kita dapatkan 4 10 4 kali 50 dibagi 2 kali 10 4, maka kita dapatkan nilainya 100 ohm. Tinggal dilakukan operasi matematiknya. Ini untuk hambat jenis kawat. Jadi tinggal disamakan satuan yang ada. 2 cm lagi dirubah ke meter. Nah, untuk tugas kedua seperti tugas yang kemarin, ini adalah tugas kedua, sehingga nanti saat pengumpulan itu menggunakan nama file tugas kedua, kemudian nama kalian. Jadi nama filenya tugas 2, nama kalian. Jadi silakan dikerjakan. Soal 1 dan soal 2 sama dengan contoh soal yang di atas, sedangkan soal 3 ini adalah sedikit pengembangan, dan soal 4 juga sedikit pengembangan saja. Yang menjadi pergeserannya adalah nilai diameternya. Ini satuannya mili, yang tadi kan luas penampang, sehingga kalian bisa mencari dengan luas penampang daripada lingkaran. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan masuk ke materi tentang hukum Kirchhoff, baik itu hukum 1 maupun hukum 2 Kirchhoff. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.